السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering sekali mendengar khatib ketika berkhutbah, penceramah, muballigh ketika memberikan tausiah atau kajian, senantiasa dia menyebut firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal dalam keadaan berserah diri kepadanya. Ini pun juga merupakan wasiat para anbiya, wasiat para mursalin kepada anak-anak, cucu dan keturunan mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada engkau agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua wafat melainkan dalam keadaan berislam. Amrun minallah an namuta 'alal islam wa nuhsin al-khitam. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal dalam keadaan itu, wafat dengan penutup yang baik. Oleh sebab itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas. Sesungguhnya ada seseorang, dia menjalankan amalan penduduk surga atas apa yang dipandang manusia. Dia menjalankan puasa, salat, zakat, haji, menyambung tali silaturahmi, bersedekah. Thumma yukhtamu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. Kemudian dia ditutup ajalnya dengan amalan penduduk api neraka dan dijadikan sebagai penghuninya. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar. Dan sebaliknya ada manusia yang beramal dengan perbuatannya penduduk neraka, bermaksiat, menjalankan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran demi kemungkaran dia lakukan. Thumma yukhtamu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Tapi di akhir hayatnya dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amalan penduduk surga dan dijadikan sebagai penghuninya. Maka dari hadis ini, ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam membagi nasib akhir umat manusia menjadi tiga, tidak ada, menjadi dua, tidak ada pilihan yang ketiga. Yang pertama, rajulun nasha'a fil khair wa mata alaih. Manusia yang hidup di atas kebaikan dan diwafatkan di atas kebaikan itu. Dan ini adalah golongan yang beruntung. Ini adalah golongan yang selamat. Dan mereka adalah para anbiya, mereka para mursalin, hidup di atas ketakwaan, mereka istiqamah, meninggal di atas istiqamah tersebut. Begitu pula ini merupakan nasibnya para ulama ar-rabbaniyun. Dan ini pula keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semakin dekat ajal tiba, semakin semangat ibadahnya. Kata Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula qabla mautihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat sering sekali, banyak sekali beliau mengucapkan zikir subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Semakin banyak berzikir. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ridul Qur'an fi kulli Ramadan li Jibril marratan wahidah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memaparkan bacaan Al-Qur'annya setahun sekali di bulan Ramadan kepada malaikat Jibril untuk disimak, untuk didengarkan, untuk ditasmi'. Wa fi 'amil ladzi mata fihi 'aradahu marratain.
dan pada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dipaparkan sebanyak 2 kali, double, berlipat, bertambah semangatnya. Wa kana ya'takiful 'ashr fi syahri Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa i'tikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan. Wa fi 'amil ladzi qubida fihi i'takafa al-'ishrin. Dan di tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, beliau beriktikaf selama 20 hari. Dan ini juga berlaku kepada istri-istri beliau, anak-anaknya, para sahabiat, sehingga sebagian di antara mereka menjadi pemimpin wanita, bukan di dunia, bukan di Mekah wala Madinah, menjadi pemimpin wanita di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidat nisa ahlil jannati arba'un. Pemimpin wanita di surga ada 4. Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putrinya, ibu dan putrinya. Wa Asiyah, istri Fir'aun. Wa Maryam bintu Imran, ibu dari Nabi Isa. Tidak lain dan tidak bukan karena amalan mereka, perbuatan mereka, ketaatan mereka, ketakwaan mereka. Dan ini pula berlaku bagi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bahkan yang dahulu mereka menyembah berhala, bahkan yang dahulu mereka menyembah patung. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka hidayah, fasaru khiyaran nas, kemudian menjadi manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah para anbiya. La nadhkur rajulan ma'rufan masyhura. Kita tidak menyebut satu dari kalangan para sahabat yang dikenal, yang tersohor, akan tetapi kita menyebut satu orang. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam muqanna'un bil hadid. Pemuda mendatangi Nabi hatta tidak diketahui siapa namanya, dan dia menggunakan baju besi. Pada saat itu kaum muslimin sedang akan melaksanakan peperangan melawan kaum musyrikin. Maka pemuda itu meminta izin, ya Rasulullah, aslim au uqatil, apakah boleh aku berperang membantu para sahabatku dari kalangan kaum muslimin dan dia masih dalam keadaan musyrik, ataukah saya masuk Islam terlebih dahulu baru boleh berjihad? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslim thumma tuqatil, masuk Islam dulu baru kemudian engkau bertempur. Fa aslama, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam. Fa qatala, dia pun bertempur. Wa dakhala fi shaf, dia masuk ke dalam barisan. Wa juriha, sampai dia pun terluka. Wa qutila, dan dia pun terbunuh dalam peperangan tersebut. Setelah selesai pertempuran, dikabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengenai kisah pemuda yang baru datang kepada beliau dan masuk ke dalam agama Islam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, amila qalilan wa ujira katsira. Berbuat sedikit tapi mendapatkan pahala yang besar. Berbuat sedikit tapi mendapatkan pahala yang besar. Pemuda tersebut wafat dalam keadaan husnul khatimah, walaupun belum mengerjakan sholat, tidak pernah bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala walau 1 rakaat. Kemudian golongan yang kedua, nasya'a fi syarr wa mata alai, orang yang hidup di atas kejelekan dan wafat di atas perbuatan itu. Bisa jadi kejelekan ini berupa kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, sebagaimana keadaan Fir'aun, Namrud, sebagaimana keadaan Yahud wan Nasara, sebagaimana keadaan kufar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah ibn Abi Mu'id, Syaibah, manusia-manusia yang senantiasa mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kejelekan ini berupa kefasikan, kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, seperti orang yang wafat dalam keadaan dia kabur setelah mencuri,
kabur setelah merampok, tertabrak kemudian mati dengan mengambil harta orang yang lain dengan cara batil, atau orang yang wafat dalam keadaan meneguk minuman keras, khamar di mulutnya, berbusa, overdosis, atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang, atau manusia berada di atas tubuh wanita yang tidak halal baginya, berzina, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala cabut ajalnya dalam keadaan kulitnya menyentuh wanita yang tidak halal, atau orang yang wafat dalam keadaan memakan riba, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabus Syafi liman sala dawa'is syafi. Ada orang yang sekarat, ketika ditalqin ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia mengucapkan 11 dan 12, 11 dan 12, 11 dan 12, mengingat rentenir yang sudah biasa dia perbuat pada kesehariannya, memakan uang riba, wafat dalam keadaan seperti itu. Atau orang yang kebiasaannya mendengar musik sehingga wafat sakaratul maut dalam keadaan lisannya melantunkan melodi-melodi yang dia hafal, su'ul khatimah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, aslama rajulun minan nasara min bani Najjar. Ada seseorang yang masuk ke dalam agama Islam dari kalangan kaum Nasara dari suku Bani Najjar. Wa hafizal Baqarah wal Imran. Orang ini sampai hafal surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Hafal mutqin, dua surat yang panjang. Wa kana yaktub lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, orang ini menjadi juru tulis, sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faharaba ila qaumi. Tiba-tiba dia kabur dari kota Madinah kembali kepada kaumnya Bani Najjar. Fatanassara wa ada ila Nasraniyah. Dia murtad, masuk ke dalam agama Nasrani, kembali agama yang dulu. Bahkan dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad la yadri illa ma aktubulah. Muhammad itu enggak tahu kecuali apa yang aku tuliskan kepadanya. Muhammad itu tidak mengerti kecuali apa yang aku goreskan dengan tanganku. Faqasamallahu dhahra. Allah subhanahu wa ta'ala matikan orang ini. Fadafanahu ashabu. Kaumnya pun menguburkan orang ini. Fa asbahu fa idza bil ardi qad lafadathu. Di pagi hari tiba-tiba jasadnya sudah di atas tanah, dimuntahkan oleh bumi. Kaumnya pun mengatakan, ma fa'ala hadza illa Muhammadun wa ashabuhu lamma haraba minhum. Gak ada yang melakukan perbuatan ini kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena sudah kabur dari mereka. Fadafanu wa a'maqu. Mereka gali lebih dalam. Fa asbahu fa idza fil ardi qad lafadathu. Di pagi hari mereka melihat kembali jasad itu di atas tanah, dimuntahkan oleh bumi. Mereka pun masih berkata, ma fa'ala hadza illa Muhammadun wa ashabuhu lamma haraba minhum. Gak ada yang berbuat ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iri, dengki kepada orang ini karena sudah keluar dari agama mereka. Fadafanu wa a'maku. Mereka gali lebih dalam. Di pagi harinya mereka melihat jasad berada di atas tanah, dimuntahkan oleh bumi. Baru mereka sadar dan mengucapkan, hadza laisa min fi'lil bashar. Ini bukan perbuatan manusia. Fadarakahu manbudha. Maka dibiarkan berserak begitu saja. Ini salah satu gambaran daripada su'ul khatimah,
Itu pula yang terjadi pada Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi. Kana rajulun salihan, dahulu orang saleh, bahkan menjadi delegasi Umar ibn al-Khattab pada masa khilafahnya beliau menuju ke negeri Mesir liyu'alliman nas al-Quran, untuk mengajarkan umat manusia di negeri tersebut Al-Quran, membantu sahabat Amr ibn al-As menjadi gubernur di sana, mengajarkan kalamullah, mengajarkan tilawatul Quran. Akan tetapi beliau atau dia menyimpang, kemudian tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Amiral Mukminin Ali bin Abi Thalib, sampai dia membunuh sahabat menantu Nabi alaihi salatu wassalam, Ali bin Abi Thalib, wa huwa khairu ahli al-ardi fi zamanihi, padahal beliau merupakan sahabat manusia terbaik di muka bumi pada zaman itu. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan daripada su'ul khatimah. Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan, wallahi ma ahwanu dzunubi, demi Allah sedikit sekali dosaku. Fa akhadha qit'atan min at-tin, kemudian beliau mengambil segenggam tanah. Ma dzunubi illa kahadha, dosaku seperti ini, ay qalilah, maksudnya sedikit. Walakinnani akhaf su'al munqalab, akan tetapi aku takut perubahan, aku takut pergantian, aku takut daripada penutup-penutup yang jelek di akhir hayat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد. معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah, manusia tidak ada satupun yang bisa menjamin dirinya ataupun orang lain mati dalam keadaan baik ataukah mati dalam keadaan buruk. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam telah meninggalkan kepada kita ilmu mengenai tanda-tandanya, ilmu mengenai alamat daripada husnul khatimah. Di antara yang pertama, manusia yang akhir hayatnya mengucapkan kalimatut tauhid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janais, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardha, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Manusia yang akhir ucapannya dalam keadaan sakaratil maut, dia bisa mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Yang kedua, orang yang wafat dalam keadaan dahinya berkeringat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan disahihkan pula oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, dari sahabat Buraidah ibn Husayb, suatu ketika dia menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit berat di negeri Khurasan, di kota Azerbaijan. Ketika sampai di sana ternyata saudaranya sudah wafat. Kemudian beliau melihat keringat di dahinya. Kemudian Buraidah mengucapkan Allahu Akbar,
sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, mautul mu'min bi'arakil jabin, meninggalnya seorang mukmin itu dengan tanda keringat di dahinya. Kemudian yang ketiga, meninggal pada hari yang paling mulia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari sahabat Jabir ibn Abdullah, dan diriwayatkan pula dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma min muslim yamut, tidaklah seorang muslim meninggal yaumal jum'ati aw lailatul jum'ah, pada hari Jumat atau malam Jumat, illa waqahu Allahu min fitnatil qabri, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dia daripada fitnah kubur. Kemudian yang keempat, umat manusia yang dihukumi syahid mendapatkan ganjaran mati syahid. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, asy-syuhada'u khamsun, para syuhada, orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama, al-mat'un, orang yang mati terkena wabah. Orang yang mati terjangkit ini termasuk diantaranya penyakit lepra. Kemudian yang kedua, al-mabtun, orang yang wafat dalam keadaan sakit perut, apapun penyakitnya, di dalam perut ataupun lambung. Wal gharik, orang yang wafat dalam keadaan tenggelam, syahid dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sahibatul hadmi, orang yang wafat dalam keadaan terkena runtuhan bangunan. Wasyahidu fi sabilillah, kemudian yang kelima, orang yang wafat ketika berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya yang keenam, ibu wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadatun, seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya atau anak dalam rahimnya mendapatkan pahala syahid, yajurruha biwaladihi an sararihi ilal jannah, anak tersebut akan menarik sang ibu dengan tali pusarnya sedikit demi sedikit sampai masuk ke dalam surga. Begitu pula diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat manusia yang wafat dalam keadaan terbakar dengan syarat bukan membakar dirinya sendiri. Al-hariq syahadatun likulli muslim, orang yang terbakar merupakan syahadat pada setiap muslim. Begitu pula orang yang wafat dalam keadaan menjalankan ketaatan, orang yang wafat dalam keadaan menjalankan ibadah, sebagaimana yang terjadi pada Mujahid ibn Jabr, mufassir dari kalangan para tabi'in. Beliau wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam salatnya. Begitu pula yang terjadi pada Abdullah ibn Abi Syarah, beliau wafat ketika mengerjakan salat subuh, sampai ketika hendak salam beliau menolehkan kepala ke sebelah kiri, assalamualaikum. Sebelum menolehkan kepala ke sebelah kiri, Allah subhanahu wa ta'ala cabut nyawanya, wafat dalam keadaan mengerjakan salat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah agar kita senantiasa menjalankan kitabullah, menjalankan Islam dan sunnahnya, dan wafat meninggal di atas Islam was sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.